Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ini saya atau Bapak Ibu, Ibu dan Bapak mungkin ya dari Ponpes Al Baharoniyah MAS Miftahul Ulum. Terima kasih juga kepada anggota tim dari Ponpes Ad-Dar At-Tauhid Ats-Tsani dan dari Ponpes Darul Ulum Mudik Tampang, insyaallah ya. Kita berkumpul di dunia maya ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna nanti untuk putra-putri, untuk anak didik kita semuanya. Baiklah, saya izin untuk share screen ya, untuk penjelasan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari asesmen tes potensi siswa. Suara saya jelas ya? Dengar ya? Dengar Bu, dengar. Dengar Bu. Cuman ini kok kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang apa namanya kamera saya suka mati-mati sendiri. Jadi kok tiba-tiba hilang, saya masih ada di sini insya Allah ya. Nah ini terkait penjelasannya. Yang pertama kecerdasan umum ya, ini yang mungkin terlihat di apa namanya di halaman pertama dari lembar hasil psikotes. Nah, yang pertama itu adalah taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan ini macam-macam ya. Ada yang nanti kotaknya itu ada yang dicontoh ini kebetulan 100 yaitu rata-rata atas. Nah, nanti mungkin ada yang kotaknya di superior, ada di versi superior, di rata-rata bawah dan di bawah rata-rata. Nah, ini didapatkan dari skor akhir ini didapatkan dari 9 subtes yang diberikan. Nah, ini contohnya nilai yang ada yang SE-nya 110, ada yang 80 dan sebagainya, nanti didapatkan rata-rata dan dapat taraf kecerdasan. Di sini bagaimana kategorisasinya? Nah, ini kategorisasinya. Kalau yang dapat skornya itu 80 ke bawah, maka termasuk di bawah rata-rata. 81 sampai 94 itu rata-rata bawah, 95 sampai 99 itu rata-rata, 100 sampai 104 itu rata-rata atas, 105 sampai 118 itu superior, dan di atasnya very superior. Pas ya, tinggal nanti dilihat. Kemudian ini adalah penjelasan dari tiap subtes, yaitu yang ada SE. SE ini terkait tes verbal, yang di mana tes verbal ini menunjukkan bagaimana kemampuan pembentukan keputusan, common sense, atau kemampuan dari memanfaatkan pengalaman masa lalu, kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari yang praktis dan konkret seperti itu. Di sini juga mengukur bagaimana kita bisa berpikir secara mandiri atau berdikari. Yang kedua ini tes kemampuan WA, analisa verbal juga, tapi lebih ke teoritis. Di sini mengukur kemampuan bahasa, perasaan empati, berpikir induktif, dan sebagainya. Kemudian tes ketiga ada analogi, ini kemampuan berpikir fleksibel, masih verbal juga. Di sini bentuknya juga praktis, tapi di sini kemampuan fleksibilitas dalam berpikirnya, mengukur bagaimana bisa mendeteksi hubungan-hubungan antar kata, dan sebagainya. Dan jadi menjelaskan adanya kekonsekuensian dalam berpikir. Selanjutnya ada GE. GE ini juga kemampuan verbal. Yang tadi kalau AN itu praktis, ini teoritis lagi. Di sini mengukur bagaimana kemampuan abstraksi verbalnya, kemudian bisa mampu untuk menyatakan pengertian dalam bentuk bahasa, pengertian dan mencari inti persoalan, berpikir logis dalam bentuk bahasa. 11 kelima ada RA, ini kemampuan berpikir praktis. Ini mulai hitung-hitungan ya, bentuknya angka-angka. Di sini mengukur kemampuan berpikir praktis dalam berhitung, kemudian berpikir induktif,
reasoning, dan mengambil keputusan. Yang ZR ini juga sama angka-angka, tetapi lebih ke berpikir teoritis dalam bentuk hitungan. Jadi mencari rumus sendiri untuk nanti kemudian bisa baru mengambil kesimpulan. Dan di sini juga terlihat bagaimana kelicahan dalam berpikirnya. Selanjutnya ada FA, yaitu FA ini berpikir konkret menyeluruh. Jadi ini alat tesnya tuh kita pakai IST ya. IST ini dikembangkan di Jerman. Makanya pakai bahasanya bahasa Jerman. Karena saya tidak mendalami bahasa itu, jadi saya tidak membacakan ya singkatannya itu gitu ya. Kepanjangannya aja, singkatannya saja. Tadi sampai FA ya. Nah, FA ini bentuknya tesnya bukan verbal dan bukan hitungan, tapi bentuknya gambar. Ini sudah mengerjakan ya, katanya ini gambar. Gambar ini mengukur bagaimana kita berpikir konkret secara menyeluruh. Jadi kemampuan kita membayangkan, kemampuan kita bisa mengkonstruksi, bisa melihat sebuah bagian dari keseluruhan, itu sangat mempengaruhi nilai di FA ini. Kemudian ada WU. WU ini gambar juga, tapi ini kemampuan abstrak yang diukur. Dan kemudian bentuknya 3 dimensi, sehingga di sini yang terukur adalah kemampuan daya bayang ruangnya, kemampuan melihat 3 dimensinya, menganalisa, dan mengkonstruksi dari sebuah hal yang 3 dimensi begitu. Dan terakhir, sukses terakhir dari IST ini ada ME. ME ini kemampuan daya ingat. Di terakhir, bukan hanya daya ingat yang diukur, tapi juga konsentrasi dan juga daya tahan. Karena ini sukses yang terakhir, biasanya kalau yang konsentrasinya kurang bagus, maka akan cepat buyar begitu ya, seperti itu. Dan juga daya tahan dalam mengerjakan tugas-tugas. Nanti boleh bertanya ya, kalau nanti ada pertanyaan boleh di chat dulu di kolom chat, biar nanti tidak lupa ya, begitu ya. Nanti kita di akhir ya, untuk tanya jawabnya ya. Tapi silahkan boleh di kolom chat dulu untuk disampaikan. Yang mau tanya enggak? Saya bantu chat. Atau nanti kalau misalnya mau langsung juga boleh ya, ada kesempatan insya Allah. Selanjutnya ada kecenderungan minat. Nah, ini yang juga sangat penting ya, selain tadi kognitif, ini ada minat. Minat bakat, atau lebih ke minat begitu ya, dari tipe kepribadian Riasek. Nah, ada beberapa jenis tipe kepribadian. Yang pertama itu realistik atau doers. Jadi teman-teman atau anak-anak yang masuk dalam kategori realistik ini umumnya menyukai bentuk pekerjaan yang bersifatnya praktis dan langsung bisa dikerjakan. Nah, biasanya terampil secara mekanik, mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Jadi dibandingkan mengerjakan administrasi, dia lebih suka yang bisa praktek langsung, misalnya kayak ngoprek motor gitu ya, kemudian mungkin bertanam gitu ya, yang langsung berhubungan dengan barang-barang yang harus yang pegang. Jadi tipe ini cocok ya kalau di bidang pertanian, mungkin arsitektur, bidang seni juga boleh gitu ya, bidang kesehatan yang langsung ada praktek untuk bisa dilakukan. Kemudian ada investigatif atau thinkers. Nah, ini mikir ya, sukanya mikir, menginvestigasi, suka ilmu sangat menyukai ilmu pengetahuan, suka mencari fakta, mencari teori gitu ya dari sebuah fakta, diobservasi, dianalisa, dipecahkan masalahnya dan sebagainya. Nah, kalau tipe-tipe ini teoritis gitu ya, mungkin cocoknya di bidang sains gitu, hukum juga cocok begitu karena suka menginvestigasi, suka banyak berpikir. Selanjutnya ada artistik atau creators. Nah, kalau creators ini minatnya pada hal-hal yang bisa mengeluarkan kreativitasnya, mencipta sesuatu ya, baik dalam bentuk kata-kata. Kalau kata-kata berarti mungkin menulis, mengarang, bikin novel begitu ya. Kalau misalnya artistiknya itu dalam bentuk karya kriya ya berarti mungkin membentuk sesuatu atau lukisan dan sebagainya. Dan biasanya kalau yang tipe artistik ini kurang berminat ya pada situasi yang terstruktur. Jadi kalau mau kerja bukan kerja yang harus masuk kantor dari pagi sampai sore itu enggak, tapi lebih ke fleksibilitas, leluasa memanfaatkan waktu dan juga kemampuan mereka.
Kreatif artistiknya. Selanjutnya ada helpers atau sosial. Nah, kalau yang memiliki minat di bidang sosial ini memiliki tadinya minat kerjanya, jadi minat kerjanya bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang lain dibandingkan dengan peralatan. Kalau yang tadi yang realistik itu sukanya dengan peralatan atau dengan benda-benda yang bisa dipegang, kalau ini sosial itu sukanya ketemu sama orang begitu ya, suka berdiskusi, kemudian bekerja sama, dalam sebuah kelompok. Dan mereka juga senang membantu orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Seperti Bapak Ibu guru biasanya memiliki minat di bidang sosial ini biasanya karena ada keinginan untuk membantu orang lain gitu ya, siswanya untuk bertumbuh. Kalau ini cocok ya di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, kemudian komunikasi, kesehatan juga cocok ya, jadi perawat itu juga cocok karena ada keinginan untuk membantu orang lain. Kemudian ada persuaders atau enterprising. Nah, kalau enterprising ini minat bekerjanya dengan individu lain juga, tetapi jadi pemimpinnya, suka mempersuasi orang lain, gitu ya, tampil di muka umum dan cenderung berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan atau menjadi entrepreneur, gitu ya, motivator atau apa namanya ya di bidang pemasaran, begitu. Selanjutnya, terakhir ada organizers atau konvensional. Tipe kepribadian ini, orang yang seperti ini memiliki minat bekerja pada hal-hal yang detail, terorganisir, dan berkaitan dengan data. Jadi sangat berkebalikan dengan yang tadi realistik atau apa namanya artistik gitu ya. Kalau yang tadi artistik itu sukanya bekerja yang nggak teratur, kalau yang ini harus teratur, harus apa terstruktur begitu ya. Informasinya detil, itu teliti begitu ya, tertarik untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, seperti kayak akuntan, administrasi, kemudian bekerja di ya bidang-bidang yang memang membutuhkan ketelitian gitu ya, disiplin orangnya dari ya tahan gitu untuk bisa dari pagi sampai sore itu dia berkutat dengan data-data dan sebagainya. Kemudian, nah dari 6 tipe kepribadian ini kemudian ada dikelompokkan ya, jadi klaster bidang ilmu. Nah, klaster bidang ilmu ini adalah kelompok peminatan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa terhadap minat studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, klaster bidang ilmu ini diperlukan untuk mengakomodasi atau mendukung pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman mata pelajaran dan atau penguatan kejuruan. Jadi mata pelajaran ini didapatkan dari minat tadi ya, karena minatnya misalnya tadi realistik ya, bidang pekerjaannya apa, kemudian dilihat apa namanya dari kerjaan-kerjaan itu ilmu-ilmu ini yang harus dikembangkan, didalami atau diperluas seperti itu. Ini contohnya kalau yang realistik ya, jadi satu orang itu kadang bukan cuma satu, biasanya bisa dua gitu ya. Nah ini kebetulan contohnya realistik dan artistik. Jadi bisa dipilih salah satunya begitu ya. Nah karena dia minatnya realistik dan artistik gitu ya, yang realistik ini di bawahnya sudah ada ya di hasil di lembar jawabnya. Berarti perlu untuk lebih mendalami bidang matematika tingkat lanjut atau kalau lebih ke aplikasi, biologi, fisika, pendidikan Pancasila, dan juga pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi ini nanti disesuaikan lagi mana yang paling diminati. Tapi ini perlu dicoba, perlu didalami begitu. Kalau yang tipe artistik, jelas ya, dia perlu mendalami seni budaya, sejarah, bahasa Indonesia, sosiologi, tapi juga tetap jangan melupakan matematika. Kalau matematika artistik, jadi matematika dilupakan, tidak boleh begitu. Jadi tetap harus itu tetap dijadikan pelajaran yang juga penting untuk didalami, untuk sebagai dasar. Kemudian setelah kelas bidang ilmu ada interpretasi bidang studi. Nah, kemudian di sini diberikan gambaran apa namanya bidang studi apa saja yang mungkin akan sesuai dengan minat bakat dan di bidang yang akan diambilnya nanti begitu ya. Jadi ini adalah interpretasi bidang studi adalah
kesesuaian antara minat bakat siswa dan klaster bidang ilmu yang diambil, kemudian untuk dipelajari untuk persiapan dan pematangan studi lebih lanjut. Ini contohnya kalau untuk yang realistik, ini banyak ya bidang studi yang bisa dipilih ya. Pertanian, teknologi industri pertanian, agronomi, agrobisnis, dan sebagainya. Ada sampai pilot gitu ya, karena realistik tadi ya, dia suka yang praktek jadi pilot, di militer. Dia realistik, tapi dia suka ke hal-hal yang berbau masakan, dia bisa jadi chef gitu. Atau dia suka jalan-jalan traveling gitu ya, berarti ilmu kepariwisataan. Dia realistik, tapi kemudian dia suka budaya, dia bisa masuk ke pedalangan, atau seni teater, dan sebagainya. Jadi masih sangat luas ya, nanti dipilih lagi yang mana yang paling sesuai dengan nantinya saya mau jadi kayak kerjaan apa ya yang akan membuat saya senang mengerjakannya, begitu. Nah, setelah interpretasi bidang studi, ini adalah interpretasi bidang profesi, yaitu kesesuaian antara minat bakat siswa dan klaster bidang ilmu, kemudian nanti untuk memasuki dunia kerja. Nah, ini beberapa bidang profesi yang apa namanya, yang nanti bisa dipilih atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki minat atau kepribadian yang realistik begitu. Selanjutnya ini contoh yang artistik. Nah, artistik ini ya bisa dilihat lagi bidang studi lanjutnya ketika kuliah mau ambil apa sih begitu ya. Banyak ya, misalnya di artistik dia sukanya lebih ke musik, berarti ya dia ambilnya seni musik. Kemudian di bidang batik dan fashion, ada kriya seni, ada fotografi, seni pahat, seni lukis, dan sebagainya. Banyak yang bisa dipilih begitu. Lebih menjurusnya ya. Kemudian profesinya, nah ini banyak ya profesi yang bisa dipilih yang sesuai dengan minat dari anak-anak didik atau teman-teman kita. Nah, ada tadi ya kecantikan juga masuk ya, artistik begitu ya, berkreasi di bidang kecantikan, desain interior, arsitektur dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada gaya belajar. Nah, kalau gaya belajar ini adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Ada ini ya, ada tiga gaya belajar yang dilihat, yaitu ada visual yang pertama. Visual ini cara belajar yang lebih menekankan pada apa yang dilihat. Jadi mudah menyerap informasi, mudah mengingat dalam bentuk apa yang bisa dilihat. Jadi di sini yang tergabung ada terkait warna, gambar, peta, diagram, dan sebagainya. Nah, jadi apa-apa yang menarik untuk dilihat begitu ya. Biasanya, nah, kemudian ciri-cirinya biasanya orangnya suka mengingat apa yang dilihat daripada yang cuma didengar, suka mencoret-coret sesuatu, kemudian pembaca cepat dan tekun, rapi dan teratur, penampilannya juga tertata gitu ya, teliti dan detail seperti itu. Dan biasanya lebih memahami gambar dan bagian daripada instruktur tertulis. Jadi mudah membaca peta begitu ya, daripada misalnya mencari alamat gitu kan, dikasih tahu oh kamu lurus, dia lupa, tapi kalau dia dikasih peta, dia akan mudah mengikuti peta seperti itu. Nah, kemudian ada yang auditori. Nah, kalau auditori ini seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, sehingga penjelasan verbal itu akan lebih mudah diserap atau ditangkap dan diingat oleh orang-orang yang auditori ini. Nah, biasanya anak-anak dengan tipe auditori ini atau kita ya lebih mudah menyerap apa yang didengarkan. Kalau membaca itu sambil menggerakkan bibir, senang membaca dengan keras dan suka mendengarkan, mudah mengulangi kembali nada, birama, warna suara. Jadi kalau dengar lagu bisa cepat mengikuti begitu. Kemudian bagus dalam bercerita dan berbicara. Kalau bicara itu iramanya enak didengar. Tadi ya, sukanya diskusi karena dia suka bicara dan mendengarkan, suka musik begitu. Kemudian selanjutnya banyak ya, dan biasanya nggak bisa diam dalam waktu lama. Jadi nggak bisa lama diam gitu karena dia juga butuh apa namanya
Ya begitu ya, suka cepat bosan kalau hanya melihat sesuatu dan suka tugas kelompok. Selanjutnya ada kinestetik. Nah, kalau kinestetik ini pembelajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Jadi dia lebih suka bergerak begitu ya. Suka praktikum, bicaranya kadang perlahan dan suka ada sentuhan fisik kalau bicara sambil bergerak. Kemudian apa namanya? Perkembangan ototnya juga bagus, belajar lewat praktek. Kalau menghafal kadang suka sambil jalan-jalan gitu ya, nggak bisa duduk diam tapi ya karena dia kinestetik jadi dia butuh bergerak seperti itu. Kemudian menggunakan jari sebagai isyarat untuk tunjuk membaca, suka buku-buku yang berisi pada cerita, bisa juga tulisannya juga jelek, kemudian suka permainan dan olahraga. Selanjutnya seperti ini. Oh ya, nanti ya akan saya jawab pertanyaannya. Selanjutnya setelah kinestetik, kita lihat potensi diri. Jadi selain kognitif dan minat, ada potensi diri juga yang kita lihat. Hal ini juga penting ya, potensi atau soft skill ini juga sangat penting dalam menentukan nanti keberhasilan seseorang seperti itu. Ada 3 potensi diri. Yang pertama kita lihat adversity quotient atau daya juangnya. Di daya juang ini ada 3 kategori, ada yang kategorinya rendah, sedang, dan juga tinggi. Kalau yang adversity quotient-nya tinggi, yang bawah dulu ya, saya tekan yang bawah dulu. Kalau yang tinggi itu orangnya apa namanya, suka memikirkan banyak kemungkinan bahwa semua itu bisa dilakukan begitu. Menyambut baik setiap tantangan, mereka juga cenderung melakukan segala hal untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Menyambut baik setiap perubahan, motivasinya bagus, semangatnya tinggi, dan dia mau berjuang, mau rekoso, mau bersusah payah begitu. Kalau yang adversity quotient-nya sedang, daya juangnya sedang, maka dia cenderung lebih mudah puas. Oh, saya dapat nilai 70, cukuplah, yang penting udah nggak remedial misalnya. Cukuplah kalau ada tugas, yang penting sudah mengumpulkan tugas gitu ya, seperti itu. Kalau yang rendah ini cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari komitmen yang sesungguhnya. Jadi mereka cenderung kalau ada apa-apa, oh ini susah, oh saya tidak mau, ini mustahil dikerjakan gitu. Udah belum apa-apa dia sudah merasa berat dulu untuk mengerjakan ini, seperti itu. Kemudian ada emotional quotient, yaitu kecerdasan emosi. Ini juga sangat penting karena juga sangat mempengaruhi bagaimana nantinya dia menyikapi hal-hal yang terjadi. Sekarang kalau yang emotional quotient-nya rendah, yaitu dia kesadaran diri emosional rendah, kurang bisa memahami diri dan apa yang terjadi dalam dirinya, biasanya juga jadi apa namanya, tidak positif ya, negatif dalam melihat dirinya, tidak bisa mengevaluasi diri secara akurat, tidak tahu apa kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga menimbulkan perasaan harga diri yang rendah atau tidak kuat dan tidak positif. Nah, ini nanti pengaruh ya, bagaimana dia bisa percumalah gitu ya, karena memang ya cenderung mudah menyerah biasanya karena dia memandang dirinya tidak positif seperti itu. Kemudian kalau yang sedang ini kesadaran diri emosionalnya sedang gitu ya, cukup bisa melihat kapasitas dirinya, kelemahan kelebihannya, tapi masih kurang positif begitu. Kadang masih kurang tepat juga dalam menghadapi sehingga menimbulkan self confidence-nya juga kurang kuat dan kurang positif. Nah, kalau yang tinggi ini dia paham betul dirinya, dia paham dinamika yang di dalam dirinya, memahami emosinya, memahami kelebihan kelemahannya dan bisa menggerakkan diri gitu ya untuk nantinya bisa apa namanya? Dia paham ketika saya lagi down gini apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Sehingga di sini juga nantinya self confidence-nya juga akan bagus gitu ya. Dia punya perasaan harga diri yang baik dan yang kuat dan positif. Potensi yang ketiga, ini ada achievement motivation atau motivasi berprestasi.
Sama ada 3 kategori juga, rendah, sedang, dan tinggi. Ini agak-agak mirip dengan yang adversity, gitu ya. Tapi kalau yang ini bagaimana munculnya dari mana gitu ya. Nah, kalau yang achievement motivation-nya rendah, kita guru-guru harus bekerja keras, jadi harus dapat input dari luar untuk menyemangati, "Ayo, harus ada supporternya banyak," baru dia akan apa namanya, akan mau berjuang begitu ya. Karena keinginan dalam dirinya yang cenderung rendah, standar dirinya juga tidak begitu tinggi gitu ya. Eee sehingga dia kurang teliti juga dalam mengerjakan karena ya udah seadanya banget gitu, seperti itu. Karena dia juga tidak percaya diri dengan hasil tujuan yang akan dicapainya. Kalau yang sedang dia cukup memiliki keinginan yang cukup kuat, mirip sama dengan sebagaimana umumnya orang begitu ya. Memilih risiko kerjaannya juga yang sedang-sedang saja, melakukan hal yang biasa dilakukan dan cepat puas dengan tujuan yang telah dicapai. Kalau yang tinggi ini tanpa didorong oleh orang lain, baik orang tua maupun guru, dia sudah menetapkan tujuan-tujuan yang tinggi tentang apa yang ingin dicapainya. Dia udah tahu, "Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini," begitu ya. Dan sehingga dia, eee, akan berusaha melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Jadi, kalau ini anak ini sudah nggak perlu dimotivasi ya, sudah ada keinginan sendiri untuk dia berbeda dengan orang lain, untuk mencapai hal-hal yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan, seperti itu. Ini adalah modalitas yang sangat bagus, yang akan bisa mengantarkan keberhasilan baik, akademis maupun di bidang pekerjaannya nanti. Tentunya ada survei karakter ya, survei karakter yaitu ada 6 profil pemuda Pancasila atau pelajar Pancasila, ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Ini ada 4 kategori, kondisi, ada yang sudah membudaya, ada yang berkembang, ada yang mulai berkembang, serta ada yang masih memerlukan bimbingan. Nah ini, masing-masing ada penjelasannya ya. Apa itu berkebinekaan global? Ini adalah adanya ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu global. Nah kalau yang ini ada 4 kategori ya, ini nanti insya Allah akan diberikan ya, yang saya share ini, biar nggak usah mencatat. Dan nanti kalau ada yang perlu didalami lagi silahkan. Jadi kalau yang sudah membudaya ini dia sudah rutin dan konsisten menunjukkan ketertarikannya pada keragaman di berbagai negara serta kepedulian terhadap isu-isu global. Jadi memiliki wawasan yang luas karena dia punya kepedulian terhadap hal-hal tersebut. Terhadap hal-hal yang terjadi di negara maupun di luar negara kita begitu. Kemudian kalau yang berkembang ini sudah memiliki ketertarikan ya terhadap keragaman di berbagai negara dan sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pandangannya juga cukup luas begitu ya. Kalau yang mulai berkembang ini sudah menyadari adanya ketertarikan terhadap keragaman yang ada di berbagai negara dari isu global, tapi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Kalau yang perlu bimbingan anak ini berarti belum menyadari gitu ya adanya ketertarikan, jadi belum ada nggak tertarik dengan isu-isu yang terjadi di dunia luar seperti itu. Kemudian ada gotong royong, di sini ini ya kesediaan untuk atau kemauan untuk mau berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Mau gotong royong begitu ya. Sama nggak membudaya berarti dia sudah konsisten begitu untuk bergotong royong. Yang berkembang ini sudah ada kesediaan untuk bergotong royong. Kalau yang mulai berkembang ini sudah tahu pentingnya untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial. Kalau yang perlu bimbingan berarti belum menyadari gitu ya, ngapain sih harus gotong royong, ngapain sih harus kerjasama, ngapain sih harus ikut serta dalam kegiatan di lingkungan seperti itu. Kemudian ada kreativitas. Nah, kalau kreativitas ini yaitu kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan sebuah pemikiran, gagasan, atau karya baru yang berbeda. Kalau emang budaya, berarti sudah bisa mengimplementasikan begitu ya. Sudah senang begitu untuk berkarya, udah memiliki banyak karya begitu. Kalau yang berkembang ini sudah ada kesenangan gitu ya, sudah cukuplah karyanya ada tapi nggak terlalu banyak. Kalau yang mulai berkembang ini, ada kesenangan gitu ya, "Oh, iya asik ya kayaknya kalau kita bisa berkarya," tapi belum bisa mengimplementasikan. Yang perlu bimbingan berarti
belum memiliki keinginan untuk kesenangan untuk menghasilkan sebuah karya. Kemudian selanjutnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau yang budaya ini berarti dia sudah menerapkan ajaran agama dan juga akhlak yang mulia, sudah tanpa ini ya, jadi sudah memang sudah konsisten dia begitu ya, sudah nggak pernah ada lagi harus diingatkan untuk sholat, diingatkan untuk berbuat baik dan sebagainya. Kalau yang berkembang ini sudah juga ada kesadaran untuk sudah tahu pentingnya untuk mengerjakan ibadah dan juga berakhlak mulia dan sudah cukup bisa menerapkannya. Kalau yang mulai berkembang ini berarti dia sudah tahu bahwa penting untuk dia mengerjakan syariat dan juga berakhlak baik, tapi kadang belum bisa menerapkan. Kalau yang memerlukan bimbingan ini berarti dia tidak paham gitu, tidak tahu pentingnya kita harus mengerjakan syariat dan juga berakhlak mulia. Kemudian ada kemandirian, yaitu kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Jadi kemandirian dalam belajar gitu ya. Kalau yang budaya berarti dia sudah konsisten gitu, bisa mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan belajar. Kalau yang berkembang cukup bisa mengelola begitu. Kemudian mulai berkembang ini berarti tahu pentingnya untuk mengelola diri untuk bisa mencapai tujuan. Kalau yang perlu bimbingan belum sadar pentingnya mengelola diri dan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya nalar kritis ya, ini adalah kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etis berdasarkan analisa logis dan pertimbangan yang objektif atas beragam bukti. Jadi ini kemampuan menganalisa, punya reasoning, punya alasan begitu. Ilmu budaya ini berarti dia ketika melakukan sesuatu dia akan punya punya menganalisa gitu ya. Jadi dia sudah memiliki dasar kenapa saya berbuat ini dan dia bisa mengevaluasi tindakannya serta bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya seperti itu. Jadi sudah konsisten begitu ya. Dia punya dasar kenapa dia melakukan hal tersebut. Kalau yang berkembang ini terbiasa juga untuk tadi ya menganalisa, mengevaluasi informasi dan bisa bertanggung jawab pada keputusan yang dibuat. Kalau yang mulai berkembang dia tahu pentingnya memiliki dasar analisa, evaluasi informasi gitu ya dan cukup bisa tahu pentingnya bertanggung jawab tapi belum sepenuhnya bisa dia lakukan. Kalau perlu bimbingan berarti anak ini belum sepenuhnya menyadari kita tuh perlu loh berpikir gitu sebelum bertindak gitu ya, tidak hanya melakukan sesuatu tanpa ada alasan dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Begitu mungkin yang untuk share materi yang bisa saya sampaikan. Sudah ada satu pertanyaan ya dari Ibu Naura Nazifah ya. Tadi saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Ibu, kalau hasilnya kurang sesuai sama siswa tersebut, bagaimana menyikapinya? Ini kurang sesuainya yang mana ya? Monggo silakan boleh ngobrol kita ya. Di bagian mana, misalnya di kognitif, atau di minat, atau di yang mana? Karena jadi begini, hasil itu kayak potret kita ya, kayak potret kita lagi senyum, maka hasilnya senyum. Kita lagi pakai baju merah, maka Fatih pakai baju merah gitu kan. Potret saat itu begitu kan, tapi kan nggak selamanya kita senyum terus, nggak selamanya kita pakai baju merah terus begitu kan. Jadi tes itu sangat dipengaruhi kondisi kita saat mengerjakan. Misalnya pas lagi mengerjakan itu anaknya lagi sakit atau emosinya kurang bagus gitu ya, atau lagi bad mood gitu ya, atau mengerjakannya nggak serius karena udah cepet, yang penting cepet selesai. Akhirnya dikerjakan asal. Yang diminat ya. Oke. Nah, yang diminat ini bisa jadi dia kurang paham dengan dirinya sendiri. Jadi ketika menjawab, misalnya jawabnya dia milih yang ini, padahal sebenarnya dia aslinya tuh nggak gitu, tapi dia nggak paham dengan dirinya, atau dia nggak paham dengan pertanyaannya juga bisa begitu ya, mau menjawabnya agak asal, akhirnya bisa kurang sesuai. Nah ini nanti bisa dibantu ya, dibantu oleh guru untuk kemudian melihat lagi begitu ya.
apa namanya, dicek lagi, dievaluasi, mengerjakannya gimana gitu. Udah sesuai, kalau udah sesuai enggak, kok mengharap, misalnya ketika mengerjakan itu dia serius, dia fokus dan sesuai kok dengan dirinya, berarti mungkin itu minat yang tersembunyi yang dia nggak sadar, dia punya minat di situ loh, gitu, seperti itu. Kadang begitu. Kalau nggak minat tersembunyi atau apa namanya, dia punya perluasan kan nanti ada 2 gitu ya, ya tadi, seperti itu ya, nanti digali lagi, eee, apa namanya, yang menjadi masalah kenapa kok tidak sesuai. Tapi ya misalnya nggak sesuai ya nggak apa-apa, misalnya apa namanya, ya tadi ya, karena memang ketika menjawab itu nggak paham nggak paham apa yang dipilih, itu juga sangat pengaruh kan gitu ya. Karena ya itu ya menjawabnya begitu gitu ya, hasilnya keluar ya seperti itu. Jadi bantu ya Bu, untuk kemudian menggali lagi spesifiknya di mana, seperti itu. Mungkin saya ambil alih lagi. Silakan untuk para peserta yang jika ingin bertanya, silakan ditanyakan, baik mau langsung raise hand atau mau ditulis di kolom chat, bisa langsung ditanyakan. Baik itu dari Ponpes Al-Bahroni ataupun dari Ponpes David Athani ataupun dari Ponpes Darul Dar dari Ponpes yang satunya lagi. Dari Ponpes Darul Ulum Mudik Tapak. Waktu udah tempat dipersilakan. Nah, mungkin sebelum ada yang bertanya lagi juga saya menambahkan kita jangan terpaku pada nanti hasil yang kognitif ya, gitu. Karena jangan jadi down, oh dapat nilainya kok jelek gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena bisa jadi mungkin belum familiar dengan tes tersebut. Jadi mungkin aslinya paham, tapi ternyata nggak paham instruksinya, ada yang begitu. Apa namanya, atau ya memang tadi ya karena memang kadang literasinya memang kurang dan itu jadi evaluasi saja, tapi, jangan berkecil hati ketika mungkin hasilnya kurang, atau juga jangan terlalu bangga kalau hasilnya bagus, karena nanti apa namanya, keberhasilan dari akademik dan kerja itu bukan 100% ya dari, psikotes begitu. Yang penting nanti dilihat lagi tadi, bagaimana emotional quotient-nya, society quotient-nya itu akan sangat pengaruh, apakah masih bisa berkembang. Jadi minat juga masih bisa berubah misalnya ya, karena tadi ketika memang mengisi itu, dia belum mengenal banget dirinya, nah nanti ternyata, "Oh ternyata saya suka ini ya," gitu ya. Karena kalau anak-anak yang belum dapat banyak pengalaman dengan berbagai bidang tersebut, jadi belum tahu kalau sebetulnya itu, apa namanya, itu menarik untuknya, begitu. Jadi, masih bisa berkembang lagi, masih bisa mungkin meluas lagi minatnya juga itu masih bisa. Jadi psikotes ini sebagai gambaran awal, oh begini gitu ya, nanti boleh didalami lagi gitu ya, boleh mengevaluasi diri lagi, bener nggak sih? Seperti itu. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita beri waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit untuk bertanya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pada seluruh para peserta, jika ingin bertanya, silakan ditanya, baik mau lewat kolom chat bisa, ataupun langsung raise hand, ataupun langsung open mic juga tidak dipermasalahkan, langsung saja ditanyakan. Oh ini peserta yang di Al-Bahroniah ini ibu-ibu guru, bapak guru atau siswa ini? Sepertinya ramai ya, Mas Latantri. Siswa, siswa. Oh siswa, iya boleh bertanya Mbak-mbak, Mas-mas. Kalau yang masih bingung, mumpung ketemu kita ya dari jauh ini.
Terima kasih sama-sama Bu Naura Nazifah. Sembari menunggu pertanyaan dari Mas-Mas serta Mbak-Mbak, mungkin terkait dengan beberapa informasi terkait dengan hasil psikotes atau minat ini, minat bakat, bisa dilihat di akun siswa masing-masing, kemudian juga bisa dilihat di akun sekolah pada menu tracking dan report. Jadi mungkin kalau misalkan bisa dilihat, bisa dicek di bagian sana jika ingin melihat hasilnya, seperti itu. Biasanya kalau yang dari Mbak-Mbak Mas-Masnya juga banyak nih, ada yang mau curhat gak waktu mau ngerjain pusing Bu saya. Saya nggak tahu istilah itu apa artinya gitu ya. Eh, Nah nanti jadi evaluasi ya kalau misalnya ada yang nggak ngerti, nah itu nanti googling kan ya. Sekarang sudah banyak media untuk kita belajar ya, itu artinya apa dan sebagainya. Karena sudah waktunya sudah menunjukkan lebih dari 5 menit, mungkin apakah ada pertanyaan baik dari Ponpes Al-Bahruniyah ataupun dari Miftahul Ulum ataupun dari Dar At-Tauhid Asani. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan. Namun jika tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pada hari ini akan dicukupkan. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya sebagai MC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah diberikan waktu dan tempat. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Auda selaku psikolog yang bersama kita dan memberikan penjelasan terkait dengan hasil APPS. Kemudian kepada para peserta yang telah mengikuti jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Ada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, kemudian Dar At-Tauhid Atsani, kemudian dari Darul Ulum Mudik Tampang. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sebelum ini saya tanyakan kembali jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Namun jika tidak ada pertanyaan, mungkin Zoom meeting pada pagi hari ini bisa kita tutup. Ada atau tidak? Oke, sepertinya belum ada. Jika nanti ada pertanyaan bisa menyusul lewat lewat via yang lain. Pada acara pada hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Semangat ya Mbak-Mbak ya Mas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin untuk undur diri.
Pamit ya.